I got soul. Super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa akuntansi Universitas Bina Bangsa, kami dari kelompok 3. Ini membahas tentang materi, elemen teori akuntansi, struktur, kerangka konseptual, dan laporan keuangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Apa itu teori akuntansi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori akuntansi. Menurut Hendriksen, tahun 1977, sebagaimana dikutip dalam mommy.rund, menggambarkan teori akuntansi sebagai kumpulan konsep hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang konsisten yang membentuk struktur acuan umum suatu bidang studi. Womlit.ru mendukung konsep ini yang menyatakan bahwa teori akuntansi terdiri dari konsep-konsep yang luas dan terorganisir secara logis. Kedua definisi tersebut menggunakan kata koheren dan logis secara bergantian, yang memberi kesan bahwa teori akuntansi seringkali menemukan keteraturan yang biasanya terdapat dalam sebuah teori. Tujuan paling penting dari teori akuntansi adalah untuk menyediakan kumpulan prinsip yang konsisten untuk penilaian dan kemajuan praktik akuntansi yang baik yang membentuk kerangka acuan umum. Apa saja klasifikasi teori akuntansi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teori akuntansi. Menurut Hendriksen, tahun 1977, sebagaimana dikutip dalam mommy.rund, Lena 123 tahun 2012, Tompkins dan Groves tahun 2017. Teori akuntansi dikategorikan menjadi pendekatan pragmatif yang berkaitan dengan pengamatan perilaku akuntan atau mereka yang menggunakan informasi yang diberikan oleh mereka. Pendekatan sintaksis, argumen logis berdasarkan pada serangkaian premis. Pendekatan semantik berkaitan dengan cara teori berhubungan dengan kejadian di dunia nyata. Pendekatan normatif berdasarkan semantik dan sintaksis. Pendekatan positif menguji hipotesis terhadap kejadian nyata. Pendekatan naturalistik, studi kasus individu dan kerja lapangan, tidak mencoba untuk menggeneralisasi. Pendekatan ilmiah, dunia sebagai realitas objektif. Permasalahan konstruksi teori audit, penggunaan pendekatan normatif dan positif ketika melakukan latihan audit. Apa saja elemen teori akuntansi? Elemen teori akuntansi yang pertama ada kegunaan. Agar laporan keuangan dapat dibuat dengan baik, akuntansi harus efektif. Yang kedua ada relevansi, keandalan, kekomparabilitas, dan konsistensi. Relevansi itu informasi tersebut harus relevan. Yang kedua ada keandalan. Informasi tersebut harus bebas dari kesalahan dan bias yang material. Yang ada komparabilitas, yaitu informasi tersebut harus dapat dibandingkan dengan informasi lainnya. Ada konsistensi. Pos-pos yang harus diterbitkan atau perlakuan akuntansi yang serupa. Yang keempat ada asumsi dasar yang harus dilakukan oleh instansi profesional, seperti ada badan usaha, kelangsungan hidup, atau uang sebagai satuan ukuran. Apa saja struktur teori akuntansi? Struktur teori akuntansi itu ya ada postulat akuntansi. Apa postulat akuntansi? Postulat entitas, postulat kelangsungan hidup, postulat satuan, dan postulat periode akuntansi. Konsep akuntansi itu pengukuran uang, entitas, kelangsungan hidup, biaya, aspek ganda. Yang ketiga ada prinsip-prinsip akuntansi, yaitu prinsip biaya, prinsip pendapatan, dan prinsip kesatuan akuntansi. Apa itu kerangka konseptual?
dan pelaporan keuangan? Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai kerangka konseptual dan pelaporan keuangan. Kerangka konseptual terdiri dari prinsip-prinsip yang berdasarkan koherensi konseptual, pembenahan konseptual, dan praktik yang baik, serta digunakan sebagai panduan untuk menetapkan dan menafsirkan standar akuntansi yang menentukan bagaimana laporan keuangan harus disusun dan disajikan. Berikut ini tujuan kerangka yang dinyatakan sebagai berikut ada 8. Yang pertama, untuk membantu pengembangan standar baru dan peninjauan standar saat ini. Yang kedua, membantu memfasilitaskan harmonisasi peraturan perundang-undangan, prinsip akuntansi, dan prosedur mengenai laporan keuangan. 3. Untuk memberikan dasar untuk mengurangi jumlah perlakuan alternatif akuntansi yang diperbolehkan oleh standar. 4. Bantuan Badan Penetapan Standar Nasional dalam pembuatan standar nasional. 5. Untuk mendukung penyusun laporan keuangan dalam penerapan IAS dan dalam menangani subjek yang belum tercakup dalam IAS. 6. Untuk membantu auditor dalam merumuskan opini atas kepatuhan laporan keuangan terhadap IAS. 7. Membantu pengguna laporan keuangan untuk melihat rincian yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun secara kepatuhan dengan IAS. Dan yang terakhir atau yang ke-8, untuk memberikan informasi tentang pendekatannya terhadap perumusan prinsip akuntansi kepada pihak yang tertarik dengan pekerjaan IASC. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas sebuah kasus dari jurnal yang berjudul Analisis atas Annual Report PT Timah Tbk, Studi Interpretif dalam Perspektif Semiotika dan Retorika. Jelaskan latar belakang masalah pada jurnal. Latar belakang masalah yang dibahas dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas dan relevan. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya penelitian yang meneliti tentang retorika pada model pelaporan baru yang disebut integrated reporting, serta pentingnya pemahaman atas makna pada naratif teks yang terdapat pada pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan karena pentingnya pelaporan keuangan sebagai sarana komunikasi dan retorika yang dibentuk oleh manajemen perusahaan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan tidak dapat dipisahkan dari aspek semiotik. Apa tujuan utama dari penelitian ini? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemahaman dan analisis terhadap aspek semiotika dan retorika yang terkandung di dalam Annual Report PT Timah Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada para stakeholder terkait informasi yang disajikan oleh perusahaan, serta untuk memahami bagaimana perusahaan menggunakan integrated reporting sebagai sarana komunikasi untuk membangun citra positif dan mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan. Seberapa relevan penelitian ini bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang tersebut? Penelitian ini dapat relevan bagi pembaca yang mungkin tidak memiliki latar belakang yang spesifik dalam bidang tersebut, karena penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana perusahaan menggunakan integrated reporting sebagai sarana komunikasi untuk membangun citra positif dan mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan. Penelitian ini juga membahas tentang aspek semiotik dan retorika yang terkandung dalam laporan tahunan terintegrasi perusahaan, yang dapat membantu pembaca untuk memahami bagaimana perusahaan menggunakan bahasa dan cerita retorik untuk mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pentingnya pelaporan keuangan sebagai sarana komunikasi dan bagaimana retorika
yang dibentuk oleh manajemen perusahaan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan tidak dapat dipisahkan dari aspek semiotik. Hal ini dapat membantu pembaca untuk memahami pentingnya aspek semiotik dan retorika dalam komunikasi bisnis, sebagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan para pemangku kepentingan. Apa metode analisis data yang digunakan? Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan paradigma interpretif. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2009 dan Martono pada tahun 2016. Analisis data dilakukan dengan menafsirkan dan memahami serta memberikan pedoman atas pemilihan pendekatan penelitian yang tepat, yaitu semiotik. Selain itu, penelitian ini menggunakan 2 unit analisis. Unit analisis pertama terkait dengan 3 tataran pada aspek semiotika, yaitu dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendeskripsikan secara rinci penerapan integrated reporting yang dilakukan oleh perusahaan. Unit analisis kedua terkait dengan aspek retorika yang dilaksanakan dengan cara menginterpretasikan dan mendeskripsikan cerita retorik yang terdapat di dalam annual report yang telah terintegrasi. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini? Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa integrated reporting dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk membangun citra positif dan mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan, dan bahwa aspek semiotik dan retorika memainkan peran penting dalam komunikasi bisnis. Apakah ada saran untuk penelitian lebih lanjut? Ada beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, antara lain melakukan penelitian serupa pada perusahaan lain untuk membandingkan praktik pelaporan terintegrasi dan penggunaan aspek semiotik dan retorika dalam laporan tahunan terintegrasi. Selanjutnya, melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak dan penggunaan aspek semiotik dan retorika dalam laporan tahunan terintegrasi pada persepsi dan tindakan para pemangku kepentingan. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan dari video kelompok kita. Jangan lupa untuk selalu like, Comment, share, and subscribe. sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!